penjelasan Paulus dengan istilah dibaptis, dipenuhi, diurapi, disangkal, lalu dipadamkan, kalau segala macam, diambil segala macam itu. Nah, itulah terbuka banyak penjelasan-penjelasan yang kita harus bisa menghargai. Dalam arti kita kan orang dalam istilahnya nih. Saya dengan Pendeta Gilbert adalah dari kalangan Pentakosta Karismatik dari GBI gitu ya, yang kita merasa at home ya dengan pemahaman dan praktek kehidupan kita. Dan kita juga bukan orang yang tidak memiliki background teologi ya. Kita juga adalah orang yang terpelajar, membaca banyak buku dari berbagai tradisi tentang Roh Kudus. Tapi kita memilih dengan penuh kesadaran dan pertanggungjawaban teologi kepada Tuhan bahwa inilah cara kita beribadah, cara kita memahami pekerjaan Roh Kudus. Bahwa nanti orang lain memahami seperti apa, is okay aja. Itu urusan mereka lah ya. Dan kita tidak dalam posisi untuk masuk kepada doktrin gereja orang. Ya, karena gereja-gereja yang eksis sekarang itu adalah proses yang sudah ratusan tahun, bahkan kekristenan kita udah ribuan tahun gitu loh. Kita serahkan kepada Tuhan sebagai hakim untuk segala sesuatunya. Tapi hidupi apa yang ada pada denominasimu, dan yang paling penting adalah memiliki kegairahan untuk makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang paling penting. Ya, dan nasihat Gamaliel kayaknya menarik ya, Moksanim ya. Nasihat Gamaliel bilang kan, kalau ini berasal dari Tuhan, jangan sampai kita bersalah karena menghina mereka dan menyusahkan mereka. Tapi kalau ini bukan dari Tuhan, pasti Tuhan sendiri akan menyelesaikan pekerjaannya. Dan juga selain itu juga, satu kali murid Yesus berkata, dia melihat sebuah fenomena cara kerja yang tidak seperti gengnya Yesus lakukan. Tapi dia melapor kepada Yesus, Yesus berkata, sepanjang dia tidak menghujat kita, dia bukan musuh kita gitu. Ya kan, kira-kira lebih kalau saya kalimatkan kan begitu kan. Jadi kalau ada orang-orang yang melayani dengan cara-cara yang tidak wajar kita anggap atau mungkin berbeda dari doktrin kita atau kita anggap ekstrim dan segala macam, sepanjang dia memuji, meninggikan nama Yesus dan hidupnya berubah karena Injil, ya, itu bukan musuh kita, itu saudara kita dalam Tuhan. Gitu. Wow. Amin. Karena satu kali Yesus juga buat pelayanan yang sangat aneh kan. Ada orang buta, dia meludah ke tanah, dia campur ludahnya sama tanah, dia tempel di matanya. Bayangin nggak kalau hari ini saya doa begitu? Ya kan? Saya ludah ke tanah, lalu saya campur-campur, lalu saya taruh di matanya, ya kan? Orang kedokteran bilang, waduh, itu bikin infeksi tambah parah, ya kan? Lalu sebagian mungkin orang-orang antropolog akan melihat, oh tidak menghargai manusia, ya kan? Ya, makanya psikolog akan berkata, oh itu bikin tambah stres. Jadi semua ahli tidak bisa mendukung perbuatan Yesus. Tapi makanya, Yesus bilang, basuh di kolam Siloam. Ya, makanya sedikit lagi ya Pak Pendeta, mengapa saya menulis sedikit di sosial media mengenai Simon, siapa namanya pendeta Simon itu siapa? Andi Simon ya, ya. Saya mengatakan ya, saya memperingatkan kepada orang-orang di sosial media. Saya mengatakan, kamu hidup di negara di mana hukum positif ada, ya. Jadi kalau kamu cross border, ya, bukan hanya si Andi Simon, siapapun yang kamu coba hina dan lecehkan pelayanan mereka dan kredensial mereka, apakah itu Katolik segala macam, kamu berurusan dengan hukum. Yang kedua saya mengatakan, saya pun secara pribadi sebagai orang karismatik, kalau melihat gaya Andi Simon itu menyembuhkan, mungkin saya juga ada beberapa catatan kritis saya terhadap itu. Tapi dua hal yang saya garis bawahin apa? Pelayanannya itu nggak meminta uang dari orang. Yang kedua, semua itu dengan belas kasihan Allah. Itu hati Allah, hati orang yang ingin berdoa bagi orang sakit, itu adalah hati Tuhan gitu. Belas kasihan Tuhan itu gitu. Itu kita harus hormati gitu. Ya, jadi nggak usah bahwa dia caranya bagaimana, ya kita bisa punya catatan kritis teologi, tapi kritis teologis loh ya. Jadi jangan menghina orangnya, saya bilang begitu. Jangan mendeskripsikan pelayanan orang gitu ya. Itu akan kena undang-undang ITE atau dia kena pasal perbuatan tidak menyenangkan misal seperti itu kan. Misalnya kalau Pak Gilbert misalnya ngomong apa A, B dan C gitu. Lalu saya kritik omongan itu. Ya that's all fokus di omongan itu kan gitu kan. Tapi begitu saya mulai menghina Pak Gilbert ya, melecehkan Pak Gilbert, saya bisa berurusan dengan hukum gitu loh. Kan gitu. Ya, dan jangan anggap itu salib karena itu adalah tindakan pidana.
tindakan Betul. melawan hukum. Jadi biarlah kita anak-anak Tuhan yang pertama menghormati hukum. Jadi misalnya sederhana aja, ada lampu merah ya kita nggak boleh lewat, kan nggak bisa kita bilang, wah buat apa lampu merah, saya nggak tunduk pada aturan pemerintah, saya tunduk pada aturan Kristus, ya kan? Karena banyak orang begitu kan, oh ini untuk kebenaran, ya kan? Walaupun kita buru-buru mau pelayanan, tapi kalau lampu merah stop gitu, karena itu aturan gitu. Jadi ujaran kebencian tetap nggak boleh, Nggak boleh. Mau berdebat silahkan, dan berdebat juga harus orangnya mau diajak debat gitu. Kalau enggak itu namanya memaki gitu. Kadang-kadang ada banyak orang bukan berdebat tapi sebetulnya memaki, menyerang, menghina, dan mau ngangkat diri sebagai hakim. Jadi biarlah urusan mereka adalah urusan mereka, dan kita tetap akan menyatakan kebenaran. Yang paling pasti, mari kita saling menghargai. Tadi menarik. Yang penting nama Yesus dimuliakan enggak? Lalu yang kedua, kerajaan Allah diluaskan nggak? Jiwa-jiwa dimenangkan nggak? Hidup kita jadi berkat nggak gitu? Kalau sekedar hanya soal perbedaan, ya kan? Jujur saja, saudara-saudara. Kita yang biasa menyanyi sederhana, hari ini harinya Tuhan, itu menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Lagu-lagu sederhana membuat kita merasakan hadirat Tuhan. Tiba-tiba kita masuk gereja, tiba-tiba dengan kita tuh terasa seperti ada orang kejepit gitu. Aduh, apa sih ini berisik di kuping kita gitu. Sorry, saudara. Kita biasa dengar yang simpel-simpel gitu. Tiba-tiba dengar betul, secara teori musik mungkin lebih tinggi. Tapi kita yang nggak biasa, dengernya gitu. Kita mau keluar aja gitu. Kenapa? Karena berisik gitu buat kita. Kayak ada orang kejepit gitu. Iya kan? Nah, buat saudara yang terbiasa dengan tiba-tiba dengar hari ini, saya bilang, lagu sekolah minggu. Nah, itulah kekanak-kanakan kita. Marilah kita dewasa melihat perbedaan sebagai kekayaan. Karena justru dengan saling menghargai, kita dapat lebih belajar. Oh gitu ya caranya. Oh gitu asiknya ya. Biarlah kita sama seperti kayak suami istri. Apa itu Moksanin? Banyak bapak-bapak nggak suka ke mall, stres kalau di mall gitu. Nah, banyak ibu-ibu nggak suka ke bengkel.